STY akhirnya buka suara, ucapkan terima kasih ke Erick Thohir. Shin Tae-yong akhirnya mengeluarkan komentar secara langsung setelah dipecat PSSI dari posisi pelatih timnas Indonesia. Berselang 5 hari setelah pengumuman pemutusan hubungan kerja oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, STY mengunggah kata-kata di media sosial. Pada Sabtu 11 Januari petang, pelatih asal Korea Selatan itu menampilkan sederet foto bersama Erick, anggota Komite Eksekutif PSSI, dan saat berada di tengah-tengah pemain timnas Indonesia. STY juga menyampaikan pesan dalam kolom Takarir, yang mayoritas berisi ucapan terima kasih. Salam hangat dan terhangat, saya Shin Tae-yong. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Erick Thohir, Presiden Asosiasi yang telah memberikan dukungan besar kepada timnas Indonesia di posisi ini, ditulisnya. STY juga memuji kinerja Erick sebagai orang nomor 1 dalam Federasi Sepak Bola Indonesia. Jika bukan karena Anda, Tuan Presiden, PSSI, kita tidak akan pernah mencapai apa yang kita capai sekarang, jeketik Shin. Pria yang menjabat pelatih timnas Indonesia sejak akhir 2019 itu juga mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak seperti PSSI, jajaran pelatih, dan masyarakat Indonesia. Shin juga menuliskan harapan agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Ini kali pertama STY menyampaikan pesan secara langsung setelah dipecat PSSI. Sebelumnya, Shin hanya membalas beberapa unggahan pemain dan asisten pelatih timnas Indonesia di media sosial, seperti berpesan kepada Egy Maulana Fikri dan Nova Arianto. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan terima kasih kepada Shin Tae-yong sekaligus menyambut kedatangan Patrick Kluivert. Dalam hitungan tidak sampai 40 menit setelah Shin Tae-yong mengucapkan terima kasih kepada Erick di media sosial, orang nomor 1 di PSSI itu kemudian mengunggah pesan balasan kepada ex-pelatih timnas Indonesia tersebut. Terima kasih, Coach Shin Tae-yong, atas segala yang telah Anda lakukan untuk timnas Indonesia, ditulis Erick dalam kolom keterangan di media sosial, Sabtu 11 Januari malam. Setelah pesan untuk STY, Erick menuliskan pesan lanjutan yang mengumumkan kedatangan Kluivert ke skuad Merah Putih. Sekarang saatnya menyambut Coach Patrick Kluivert seiring dengan bab baru di sepak bola Indonesia, jeketik Erick melanjutkan. Tak cuma menyampaikan pesan untuk STY dan Kluivert, Erick juga menampilkan foto dua sosok juru taktik tersebut. Erick telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja STY di timnas Indonesia pada Senin 6 Januari. Kemudian PSSI mengumumkan Kluivert sebagai pelatih di tim Garuda pada Rabu 8 Januari. Rencananya Kluivert tiba di Indonesia pada hari ini dan langsung bertemu dengan beberapa pihak termasuk pengurus PSSI dan pemain timnas Indonesia. Kluivert akan ditugaskan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Rizky Ridho dan kawan-kawan masih menyisakan 4 laga lagi dalam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang pada Maret dan Juni 2025. Di bawah arahan STY, timnas Indonesia mencatatkan sekali kemenangan, 3 kali seri, dan 2 kali kalah dalam 6 laga sebelumnya sehingga sekarang menempati peringkat ketiga grup C. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert akan menjalani agenda yang cukup padat setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 11 Januari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rencana kegiatan Kluivert dalam konferensi pers Senin 6 Januari bertepatan dengan pemecatan Shin Tae-yong. Ketika itu Erick belum mengumumkan pelatih pengganti ST, namun tidak membantah soal rumor Kluivert yang akan menjadi juru taktik timnas Indonesia. Erick juga menyebut ada agenda perkenalan ke khalayak ramai serta pertemuan mantan pemain Ajax, AC Milan, dan Barcelona itu dengan penggawa-penggawa timnas Indonesia yang bermain di klub-klub Liga 1. Tidak berhenti di situ, Kluivert akan diajak bertemu anggota Komite Eksekutif PSSI, Menpora, dan mengunjungi fasilitas yang biasa digunakan timnas Indonesia. Lalu agenda yang kita lakukan Minggu sama Senin meliputi pertemuan dengan Exco, Kemenpora, kunjungan ke fasilitas dan lain-lain, ditambah Erick. Kluivert akan dibantu 2 asisten pelatih asal Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Selain 2 nama itu, akan ada 2 pelatih lokal Indonesia yang menjadi asisten pelatih. Kepala Kepolisian Resor Kota, Kapolresta, Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol Ronald Sipayung menyatakan tidak ada pengamanan khusus dalam menyambut kedatangan pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tidak ada pengamanan khusus, kehadiran personel untuk memperlancar arus lalu lintas saat rombongan Patrick Kluivert menuju ke arah Jakarta, kata Ronald dilansir dari Antara.
Akan terdapat puluhan personel di Terminal 3 sampai dengan jalur yang dilalui rombongan Kluivert bersama pengurus PSSI. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjadikan Bandara Suta sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman, serta damai, diucap Ronald. Pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk mencatatkan prestasi membanggakan di Liga Belanda. Kanal media sosial resmi milik Eredivisie sudah merilis tim terbaik tengah musim 2024-2025. Kelvin Verdonk jadi satu-satunya wakil Indonesia di daftar tim terbaik tengah musim Eredivisie 2024-2025. Pemilihan tim terbaik didasarkan pada voting yang diikuti oleh 5.000 fans. Eredivisie Team of the Season so far, ditulis akun resmi Eredivisie di Instagram. Berdasarkan pilihan dari 5.000 fans, selanjutnya. Selamat kepada Verdonk Rian Flamingo yang berhasil masuk ke Team of the Season tengah musim Eredivisie, ditulis akun resmi Eredivisie yang berbahasa Indonesia. Dalam susunan 11 pemain terbaik, Kelvin Verdonk ditempatkan sebagai bek kiri. Ada 10 pemain lain di tim terbaik tengah musim selain Verdonk. Mereka adalah Lars Unnerstal, FC Twente, Bart van Rooij, FC Twente, Rian Flamingo, PSV Eindhoven, David Hanko, Feyenoord, dan Ismail Saidari, PSV Eindhoven. Kemudian ada juga Sam Steyn, FC Twente, Oliver Edvarsen, Go Ahead Eagles, Anis Hadji Musa, Feyenoord, Ricardo Pepi, PSV Eindhoven, dan Mika Götze, Ajax Amsterdam. Kelvin Verdonk menjadi satu-satunya pemain dari NEC Nijmegen. Bek 27 tahun tersebut tampil cemerlang sepanjang musim ini. Pemain Timnas Indonesia tersebut jadi pilihan tetap di sektor bek kiri. Dikutip dari SofaScore, Kelvin Verdonk sudah tampil 15 kali sebagai starter sepanjang musim ini di Liga Belanda. Sementara itu, statistik Verdonk juga sangat bagus. Rata-rata pemain Timnas Indonesia tersebut mencatatkan 83 menit per laga. Selain itu, mereka juga mencatatkan 82% akurasi umpan. Saat ini, NEC Nijmegen duduk di posisi ke-12 Eredivisie 2024-2025. NEC Nijmegen mencatatkan 17 poin dalam 17 laga. Bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers dipastikan absen dalam laga Liga Belanda pekan ini saat FC Twente berjumpa Willem II, Minggu 12 Januari. Mees Hilgers jadi salah satu dari sejumlah pemain yang harus absen memperkuat FC Twente. Hilgers masih harus berkutat dengan perawatan cedera. Selain Hilgers, pemain lain yang sudah dipastikan absen adalah Younes Taha dan Sam Lammers. FC Twente juga harus menunggu kondisi Anas Salaheddine dan Saiful Tayev sebelum memastikan status mereka untuk laga besok. Mees Hilgers dan Younes sudah diketahui sebelumnya dan Sam ikut masuk dalam daftar cedera. Anas Salaheddine dan Saiful Tayev berlatih sendiri, dan hari Sabtu kami akan kembali menggelar latihan. Kemudian kami akan melihat kemungkinan mereka bisa bermain di hari Minggu, ya ucap pelatih Twente Joseph Oosting seperti dikutip dari situs resmi klub. Sebelum Liga Belanda memasuki libur akhir tahun, Mees Hilgers juga sudah absen pada 2 laga lawan FC Groningen dan AS Alkmaar. Hilgers sebelumnya bermasalah dengan cedera hamstring pada bulan November. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.